Halo sobat, ini kembali lagi dengan ini knowledge. Pada kesempatan kali ini knowledge akan memberikan kalian pengetahuan yang mungkin sebagian dari sobat ini sudah mengerti tentang pelajaran ini ataupun ada yang tidak mengerti. Nah, di sini saya memberikan ilmu saya untuk sahabat ini knowledge. Apa itu? Operasi hitung pecahan. Operasi hitung pecahan. Apa itu sih operasi hitung pecahan? Nah, kita masuk saja. Kita mulai. Nah, di operasi hitung pecahan tuh ada namanya penjumlahan pecahan. Apa itu penjumlahan pecahan? Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ini poinnya, penyebut sama. Nah, penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Ubah pecahan penyebut menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya sama. Nah, kita ke slide berikutnya. Nah, di sini ada beberapa gambar-gambar dari bentuk untuk supaya kita tahu ini per berapa sih? Ini gambar ini per berapa? Nah, kalau pecahan kan per ya. Kita buat dulu per di sini per. Pecahan itu per kan? Nah, di sini kita tahu di dalam gambar nomor 1 ada satu warna yang tidak sama dengan warna yang lain. Ya, ada satu warna, sahabat ini juga dapat melihatnya ada satu warna, ini satu warna yang tidak sama, itu ada satu. Karena cuma satu, kita tulis di atas. Satu ini apa? Satu ini pembilang. Nah, supaya sobat ini tahu, satu ini adalah pembilang. Nah, yang di bawah disebut apa? Penyebut. Nah, yang tadi kan penjumlahan pecahan itu dapat dilakukan dengan penyebut yang sama. Nah, ini penyebut, bawah ini penyebut. Nah, atas pembilang, bawah penyebut. Penyebutnya ada berapa? Dari mana kita tahu? Tahunya dari sini. Di sini ada 3 warna ya. 2 warna, maksud saya 2 warna. Nah, ada pembatas, yaitu garis ini. Nah, pembatas garis ini membuat pembeda antara warna yang warna biru maupun warna orange ini. Setelah itu, kita lihat ada berapa kolom. Nah, ada 1, 2, 3. Garis, ada 3 garis juga yang memisahkan gambar-gambar ini. Berarti 3. Penyebutnya 3. 1/3. Jadi 3 ini totalnya, total dari pembagian, pengelompokan dari garis-garis ini. Nah, kita sobat ini belum ngerti, kita lanjut ke gambar kedua. Di gambar kedua ini ada 2 warna berbeda ya. Jumlahnya 1 dan 1. Nah, ini 1 dan 1. Nah, kita ambil aja salah satunya yang menjadi pembilang. Jadi 1. 1 per berapa? Ini pemisah dari gambar yang satu ini dengan satu ini ada satu garis ya, garis ini. Nah, berarti 1 ditambah 1 itu adalah 2. Nah, jadi penyebutnya ada 2. Apakah mulai paham? Nah, kita lanjut ke soal nomor 3, gambar nomor 3. Gambar nomor 3 ini mungkin sahabat ini sudah mulai bisa, sudah mulai mengerti. Ada warna yang berbeda, 1. Ya, berarti gampang loh, 1, kita taruh 1. Nah, ada berapa garis yang memisahkan mereka? Memisahkan gambar ini. Ada 1 garis, 2 garis, 3 garis. Berarti 3. 1/3. Nah, mulai mengerti, mulai dipahami, nanti diulang-ulang lagi. Kita masuk ke contoh penjumlahan pecahan. Nah, di sini kita lihat ada soal ya. 2/5 tambah 5/4. Nah, tadi kita tahu penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama, ya. Cara mencari penyebut yang sama itu ada 2 cara. Ya. Jadi sama dengan mencari KPK lah.
KPK 5 dan 4 itu mencarinya itu ada dua cara. Yang pertama dengan kelipatan pisah, yang kedua dengan pohon faktor atau faktorisasi. Ya, pohon faktor. Nah, untuk itu satu-satu dulu saya jelaskan. Yang pertama dengan kelipatan. Apa sih kelipatan itu? Nah, kelipatan 5 dan 4 kan yang dicari. Nah, kelipatan 5 itu di sini tertulis ada 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, dan 50. Nah, angka-angka ini semua itu dari mana? Dari perkalian 5, ya. Contoh ini, 5 itu dari mana? 1 kali 5, ya. 2 kali 5, 10. 3 kali 5, 15. 4 kali 5, 20. 5 kali 5, 25. Sampai seterusnya 10 kali 5, 50. Begitupun sebaliknya dengan kelipatan 4. Sama. 1 kali 4, 4. 2 kali 4, 8. Dan seterusnya. Nah, setelah kita cari kelipatannya, kita lihat perbandingan kelipatan 5 dan 4. Apakah ada angka yang sama? Nah, kita cari. Angka yang sama tentu ada 20 dengan 20, ya. Setelah itu ada lagi, ada 40 dengan 40. Nah, di sini ada dua yang sama. Kita ambil yang duluan kita dapatkan. Itu apa? 20. Ya, benar. 20 KPK dari 5 dan 4. Gampang toh mencari dengan kelipatan. Nah, yang lebih gampang lagi, yang biasa saya lakukan yaitu pohon faktor. Pohon faktor gimana sih? Jadi gambarnya seperti pohon. 5 kita buat. Nah, seperti ini. Berapa kali berapa hasilnya 5? 1 kali 5. Setelah itu udah nggak ada lagi. Ya, kita taruh 1 kali 5. 4. Berapa sih perkalian 4? 1 kali 4. Bisa ya, 1 kali 4. Nah, 1 kali 4. Setelah itu, kita buat lagi. Apakah 4 ini bisa dikali dengan berapa kali berapa? Hasilnya 4 masih ada? Tentu ada. Ini 2. Ya, 2. Jadi, nah, ini 2. Setelah itu, udah nggak ada lagi. Terus gimana selanjutnya? Nah, 5 sama dengan 1 kali 5 ini 1 nggak perlu ditulis ya, teman-teman. Kalau teman-teman mau tulis, boleh juga. Nah, biasa saya langsung 5. Saya tulis 5. Kalau 4, nah, 1 ini saya nggak ambil. Jadi, kalau misalnya ada banyak seperti ini, nah kita cuma ambil yang kayak gini aja. Nah, yang di sebelah kanan ini kita nggak ambil. Nah, sedangkan yang satu ini saya nggak ambil, jadi saya tulis di sini 2 pangkat 2 ya, artinya 2 ini ada 2 ya kan. Nah, KPK-nya. KPK itu apa sih? KPK kalau di pohon faktor nih kita cari yang paling besar. Kalau angka sama, kita cari angka yang paling besar. Nah, kalau dia nggak ada teman, kita ambil semuanya. Seperti ini, 5 nggak ada temannya di samping, nggak ada di sini pun nggak ada 5, jadi kita ambil. 2 juga nggak ada temannya, jadi kita ambil 2 pangkat 2. 5 kali 2 pangkat 2 itu berapa? 5 kali 4, 2 pangkat 2, 4. 5 kali 4, 20. KPK-nya 20. Sama dengan mencari dengan kelipatan ataupun pohon faktor. Jadi, menurut sobat ini yang mana yang lebih gampang, sobat ini boleh mengikutinya. Oke, masuk ke soal lagi tadi. Penyebut 20. Kita tulis per dulu, penyebut 20. Nah, itu diapain? Setelah itu, 20 ini kita bagi ke 5. 20 bagi 5 berapa? 20 bagi 5, 4. Setelah 4 kita dapat, 4-nya kita kali ke 2. Nah, kita kali. Berapa? 8. Oke. Yang sampingnya, 20 bagi 4. Sama, dibagi juga. 5. Kita kali 5 kali 5. 25. Setelah itu kita jumlahkan yang sudah kita dapat. 8 dijumlahkan ke 25 itu berapa? 33. Nah, penyebutnya gimana? Apa mau ditambahkan? Tidak. Penyebut tetap sama, yaitu 20. Nah, hasilnya kita udah dapat 33 per 20. Gampang kan sobat ini?
Apakah mulai mengerti? Jika mulai mengerti, bagus. Nah, saya akan kasih kerjakan penjumlahan pecahan untuk sobat ini yang sudah mengerti bisa mengerjakan sendiri. Nah, nih soalnya. Saya akan bantu soal nomor 1 ya, soal nomor 1. Itu ditanya apa? Pertama kita harus lihat penyebutnya yang ditanya. Apakah penyebutnya sudah sama? Penyebutnya tentu belum sama. Ini 3, ini 2. Kecuali ini 2, ini 2. Tentu penyebutnya sudah sama, kita tinggal tambahkan 2 tambah 5. Itu berapa? 7. 7 per 2. Karena penyebutnya sama. Tapi kalau penyebutnya tidak sama, seperti ini 2 dan 3, kita mesti cari KPK-nya lagi dengan kelipatan atau pohon faktor. Nah, kita cari. Saya menggunakan pohon faktor ya. 3 dan 2. 3 dan 2 ini 1, 3, kalau 2, 1 dan 2. 3 sama dengan 3, 2 sama dengan 2. KPK-nya, tadi saya bilang kalau tidak ada pasangan, kita ambil semua ya. 3 kali 2, 6. 3 kali 2, 6. Berarti KPK-nya 6. 6. Oke, per 6. Gimana cara selanjutnya? Cara selanjutnya kita bagi 6-nya ya. Bagi ke 3. 6 bagi 3, 2. 2 kali 2, 4. Oke, kita cari yang di sampingnya. 6 bagi 2, 3. 3 kali 5, 15. Kita tambahkan karena penyebutnya itu sama. Nah, kita boleh tambahkan 4 tambah 15, 19 per 6. Nah, itu dia sobat ini. Apakah sobat ini mau mengerti? Nah, saya akan buat satu soal lagi. Soal terakhir, nomor 8 ya. Ini dicari karena penyebutnya kalian lihat ini tidak sama. Tidak sama, jadi kita mesti cari KPK-nya lagi ya. 8. Berapa kali berapa yang hasilnya 8? 2 kali 4 ya. 2 kali 4. 2 kali 4. Nah, ada nggak? Kita buat pohon lagi. Ada nggak perkalian berapa kali berapa hasilnya 4? Tentu ada. 2 kali 2. 2 kali 2 kan? Setelah itu nggak ada lagi. Perkalian berapa hasilnya 2? Ada 1 dan 2. Itu tidak perlu ditulis ya. Kita cari 7. 7 tuh perkalian berapa hasilnya 7? 1 dan 7 ya. 7 dan 7. Nah, setelah itu udah nggak ada lagi. Kita buat 8 sama dengan 2 nih kita ambil yang ini aja. Yang tadi saya bilang ambil yang ini. Jadi yang sebelah sini tidak perlu diambil. 2, 2, 2, 2 ada 3 kali. Kita buat lebih singkat. 2 pangkat 3. 7. 7 sama dengan 7. Satunya saya nggak ambil. Atau boleh juga sahabat ini ambil. KPK-nya berapa? Karena semua tidak ada pasangan, jadi kita ambil semua. 2 pangkat 3, 8. Kali 7. Oke, 56. 56 adalah KPK-nya. Kita buat di sini 56, 56. Oke. 56 bagi ke 8 berapa? 7. 7 kali 3, 21. 56 bagi 7, 8. 8 kali 2, 16. Tambah 21 tambah 16. 37 per 56. Oke, inilah penjumlahan pecahan. Mungkin sobat ini dapat pelajari atau dapat menjawab. Ada beberapa soal yang belum saya jawab. Nah, nanti sobat ini boleh taruh di komentar berapa jawabannya, nanti saya akan jawab. Apakah itu benar atau salah? Oke, selanjutnya adalah pengurangan pecahan. Pengurangan pecahan itu apa? Pengurangan pecahan terlebih dahulu dengan menyamakan penyebut. Jadi, pengurangan pecahan dengan penjumlahan pecahan itu sama. Caranya, menyamakan penyebut. Kuncinya menyamakan penyebut. Ingat saja itu. Nah, ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebut sama. Nah, kan? Sama. Jadi, kalimat yang menjadi kata kunci dari pengurangan dan penjumlahan pecahan itu penyebut sama. Kita lihat contoh soal. Contoh soal 1/3 dikurang 1/5. Jadi caranya itu sama juga dengan cari KPK, mencari KPK 3 dan 5 dengan kelipatan maupun pohon faktor. Nah, kita cari kelipatan 3 ini ada 3, 6, 9, 12 dan seterusnya. Kelipatan 5 juga sama demikian. Nah, kita cari angka yang sama. Apakah ada?
ada tentu ini 15, setelah itu 30. Angka yang jualan kita dapat tuh berapa? 15. KPK-nya adalah 15. Sudah dapat, kita buat di sini per. Nah, sahabat ini mau buktikan lagi apakah sama dengan pola faktor. Kita cari 3. 1/3 ya. 5, 1/5. 3 sama dengan 3, 5 sama dengan 5. Nah, KPK kalau tidak ada kawan kita ambil semua. 3 kali 5 sama dengan 15. Sama kan? Nah, sama tentunya. Jadi kita buat penyebut 15. Setelah itu gimana? Sama juga dengan penjumlahan. Kita bagi. 15 bagi 3, 5 dikali 1, 5. 15 bagi 5, 3 dikali 1, 3. Ini kurang ya. Sorry, kurang. 3 kurang 5 kurang 3, 2. 2/5. Nah, gampang ya. Kuncinya itu gini, kalau kita udah tahu tentang penjumlahan pecahan, pasti kita akan tahu pengurangan juga. Jadi mereka tuh beda tipis saja. Hampir sama sih, cumanya pengurang sama penjumlah itu pembedanya. Tapi kalau cara carinya itu sama dengan cari KPK supaya penyebutnya sama. Nah, kalau misalnya gini, 4 lah ya, 4/4 kurang 2. 2. Oke ya. Ini kita lihat dulu, penyebutnya sama tidak? Penyebut tuh ini kan? Sama, 2. Kita nggak perlu cari KPK ini lagi, kita nggak perlu cari kelipatan atau pound faktor lagi. Kita tinggal kurangi karena penyebutnya sudah sama. 4 kurang 2, 2/2. Nah, gampang kan? Jadi kalau jumpa angka yang penyebut yang sama, sobat ini nggak perlu susah-susah tarik. Itu bisa saja soal menjebak sobat ini, oke? Selanjutnya kita lihat soal-soalnya. Berikut ada beberapa soal. Nah, saya akan memilih soal nomor 1 ya. Dan kita lihat. Hal yang kita lihat pertama adalah penyebut. 4 sama 3 tentu penyebut ini beda. Kita cari pola faktornya 4. 4 itu 4 kali berapa? 2 kali 2. 3 itu 1,3. 4 sama dengan 2/2 ya. 3 sama dengan 3. KPK kalau tidak ada kawan kita tinggal 4 kali 3 sama dengan 12. Oke, per 12. Bagi 12 bagi 4, 3. 3 dikali 3, 9. 12 bagi 3, 4. 3 kali 1, 4. Ini tetap ya. Jadi 9 kurang 4 itu 5 ya. 5/12. Saya cari lagi soal yang akan saya kerjakan, soal nomor 6 ya. Nomor 6 nih penyebutnya kita lihat sama tidak ya. Nah, kita cari 10. Berapa kali berapa hasil 10? 2 kali 5. Setelah itu 5 nggak ada lagi. 5 kan 1 kali 5 tidak perlu ditulis. 7 1/7. Sebenarnya angka yang kalau dikali 1 itu tidak perlu ditulis ya. 10 sama dengan 2 kali 5. 7 sama dengan 7. Oke. Karena semua ini tidak ada pasangan, kita ambil semuanya. 2 kali 5, 10. Kali 7, 70. Berarti penyebutnya 70. Kurang ya, 70. 70 bagi ke 10, 7. Dikali 9, 63. 70 bagi 7, 10. Dikali 6, 60. Dikurang 63, kurang 63. 3/70. Oke, sahabat ini bisa kerjakan soal-soal yang lainnya. Ini ada yang belum dikerjakan oleh saya. Sobat ini boleh taruh jawaban sobat ini di kolom komentar, nanti saya akan periksa. Jika itu benar, saya akan bilang itu benar, berarti sobat ini sudah mengerti dengan materi yang saya bahas, saya jelaskan.